Hai guys, nama aku Uti. Kali ini aku akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Jennifer Body yang dirilis pada tahun 2009. Film ini menceritakan tentang persahabatan yang dimana salah satu dari mereka bertingkah sangat aneh. Apakah yang sebenarnya terjadi? Tanpa berlama-lama, mari kita simak cerita dan selamat mendengarkan. Film diawali dengan diperlihatkan seorang wanita cantik yang bernama Nidi. Nidi ditahan di rumah sakit jiwa karena memiliki masalah mental dan juga cepat marah. Selama di rumah sakit jiwa, Nidi kerap kali melukai para perawat dan para penjaga, sehingga dirinya juga sering dimasukkan ke ruang isolasi. Sebelum sakit dan dimasukkan ke rumah sakit jiwa, Nidi adalah seorang wanita kutu buku yang sangat pintar. Walaupun pintar, Nidi juga sering dianggap sebagai wanita aneh oleh teman-temannya di sekolah. Nidi tinggal di sebuah kota kecil yang bernama Devil Castle. Ia memiliki seorang pacar yang bernama Chip dan juga sahabat yang bernama Jennifer. Jennifer adalah seorang wanita cantik dan juga seksi. Jennifer dan Nidi telah bersahabat sejak mereka kecil hingga sekarang. Mereka ini seperti saudara kandung hingga membuat teman-teman sekolah mereka menganggap mereka berdua adalah pasangan lesbi. Suatu hari, Jennifer mengajak Nidi ke sebuah bar yang bernama Melodyland, di mana sebuah band favorit Jennifer akan tampil. Malamnya, mereka berdua akhirnya sampai di bar itu dan terlihat mereka berdua mengobrol dengan vokalis band itu. Saat Jennifer pergi untuk mengambil minuman, Nidi lalu mendengarkan percakapan dari anggota band yang mengatakan Jennifer sudah tidak perawan. Nidi yang kesal kemudian menghampiri anggota band itu dan berkata bahwa Jennifer masih perawan. Katanya. Setelah Jennifer datang, Nidi lalu mengatakan padanya bahwa anggota band itu adalah orang jahat. Kemudian, saat konser berlangsung, semua berjalan normal seperti biasanya. Di sini, Jennifer terlihat sangat senang karena ia dapat melihat band yang ia sukai secara langsung. Tiba-tiba, dia melihat ada api yang muncul di atas panggung. Melihat itu, Nidi dan Jennifer langsung lari keluar dari dalam bar. Sesampainya di luar, mereka berdua dihampiri oleh vokalis band itu dan mengajak Jennifer untuk masuk ke dalam mobilnya. Nidi berusaha menghalangi sahabatnya itu untuk tidak pergi. Namun, Jennifer bersikeras untuk pergi dan meminta Nidi untuk diam dan tidak ikut campur dengan urusannya. Tapi Nidi khawatir dengan Jennifer karena dia merasa band itu bukanlah orang yang baik. Kemudian, sesampainya di rumah, Nidi menelepon pacarnya yang bernama Chip dan mengatakan tentang kejadian kebakaran di bar itu, dan ia juga bercerita kalau Jennifer diajak pergi bersama vokalis band itu, sehingga membuatnya sangat marah dan juga khawatir. Tiba-tiba, terdengar ada seseorang yang datang ke rumah Nidi. Nidi yang juga ketakutan, kemudian mengecek siapa yang datang. Ternyata yang datang ke rumahnya adalah Jennifer. Di sini, Nidi jadi merasa aneh dengan sahabatnya itu, karena tubuhnya dipenuhi dengan darah dan wajahnya terlihat sangat pucat. Saat di dalam rumah, Jennifer malah memakan daging mentah yang ada di dalam kulkas Nidi. Setelah makan, Jennifer lalu memuntahkan cairan hitam seperti oli yang sangat banyak. Nidi yang melihat hal itu pun menjadi sangat kaget. Setelah itu, Jennifer pergi meninggalkan Nidi tanpa berbicara sedikit pun. Keesokan harinya, terlihat semua siswa merasa sangat sedih dengan kejadian kebakaran yang terjadi di bar yang menewaskan banyak orang. Di sisi lain, terlihat Nidi yang masih memikirkan sahabatnya, yaitu Jennifer. Tak lama setelah itu, datanglah Jennifer
menghampiri Nidi dengan keadaan baik-baik saja. Nidi yang masih bingung lalu bertanya kepada sahabatnya itu tentang kejadian semalam, di mana saat Jennifer datang ke rumahnya dengan keadaan yang aneh. Jennifer lalu berkata kepada Nidi, mungkin itu hanya halusinasinya saja. Setelah pulang sekolah, Nidi lalu menceritakan semuanya kepada Chip. Kalau semalam, Jennifer datang ke rumahnya seperti orang yang kerasukan roh jahat. Mendengar itu, Chip yang menganggap pacarnya itu sedang mengarang. Di tempat yang berbeda, diperlihatkan Jennifer yang sedang menemui Jonas, yang masih bersedih karena sahabatnya meninggal dalam kejadian kebakaran semalam. Dengan kecantikan dan keseksian tubuhnya, Jennifer menggoda Jonas dan mengajaknya untuk pergi ke hutan. Jonas yang sudah sakne pun mengiyakan permintaan Jennifer itu dan mereka pun pergi berdua ke tengah hutan. Sampai di tengah hutan, Jonas yang sudah sakne pun berpikir bahwa mereka berdua akan melakukan pergelaran budaya atau mantap-mantap. Namun, di sini Jennifer berubah menjadi sosok yang menyeramkan dan kemudian memakan Jonas. Seseorang di gudang mendengar teriakan Jonas, kemudian berpikir Jonas sedang meluapkan kesedihannya. Guru itu pun langsung bergegas pergi menemui Jonas. Sesampainya di hutan, si guru merasa kaget dengan kondisi Jonas yang sudah tewas dengan keadaan sangat mengenaskan. Terlihat tubuh Jonas tercabik-cabik dan isi perutnya keluar. Setelah membunuh Jonas, terlihat wajah Jennifer bertambah semakin cantik. Scan pun berpindah ke Chip yang sedang menelepon Nidi untuk bertemu dan membicarakan tentang matinya Jonas yang sangat mengerikan itu. Nidi pun kaget dan berkata kalau kejadian buruk yang terjadi di kota ini bukanlah suatu kebetulan belaka. Setelah kejadian kebakaran dan juga kematian Jonas, terlihat tubuhnya Jennifer semakin rusak dengan rambutnya entok, juga wajahnya yang sangat pucat. Pada saat pulang sekolah, teman Nidi yang bernama Colin mencoba mengajak Jennifer untuk pergi berkencan dengannya. Awalnya Jennifer menolak, namun setelah Nidi berkata kepada Jennifer kalau Colin cukuplah tampan. Kemudian Jennifer mau diajak berkencan dengan laki-laki itu. Malamnya, terlihat Colin yang sedang menuju ke rumah Jennifer untuk mengajaknya berkencan. Anehnya, tempat yang ia datangi terlihat seperti sebuah perumahan kosong yang tak berpenghuni. Sampailah Colin di rumah Jennifer. Di dalam rumahnya, Jennifer kemudian menggoda Colin untuk diajak mantap-mantap. Lalu, saat sedang mantap-mantap, ternyata Jennifer menggunakan kesempatan itu untuk memakan Colin dan mencabik-cabiknya hingga tewas. Di tempat lain, terlihat Nidi juga yang sedang enak-enak dengan pacarnya. Kemudian Nidi merasa ada suatu hal yang buruk sedang terjadi dan membuatnya tidak fokus. Nidi lalu bergegas pulang dan di perjalanan pulang dia melihat Jennifer di tengah jalan dengan tubuh berlumuran darah. Sesampainya di rumah, Nidi langsung masuk ke dalam rumahnya dan mengunci pintu rumahnya. Dan dia berpikir tentang keadaan Jennifer yang aneh belakangan ini. Nidi langsung bergegas masuk ke kamarnya. Tiba-tiba, Nidi dikagetkan oleh Jennifer yang sudah berada di dalam kamarnya dengan keadaan baik-baik saja. Sedangkan barusan, di perjalanan dia melihat Jennifer dengan tubuh yang berlumuran darah. Kemudian Jennifer cerita kepada Nidi tentang keadaannya saat ini. Bermula saat Jennifer diajak pergi oleh anggota band beberapa tahun yang lalu. Awalnya Jennifer berpikir kalau dirinya diajak enak-enak oleh anggota band itu. Namun nyatanya band itu mengajak Jennifer ke tengah hutan untuk melakukan sebuah ritual pemujaan setan di dekat air terjun. Band itu adalah pemuja setan. Maksud kedatangan mereka ke kota Jennifer adalah untuk mencari tubuh gadis perawan untuk dikorbankan kepada iblis agar mereka semakin terkenal. Pada awalnya, ritual ini berjalan dengan lancar dan band itu semakin terkenal.
Namun, ketika Jennifer menjadi tumbal, ritual ini menjadi kacau dan ternyata Jennifer sudah tidak perawan sejak ia masih SMP. Jennifer tidak mati dan malah iblis itu yang bersemayam di tubuh Jennifer. Di sini, Jennifer telah mati, namun karena tubuh sudah dirasuki oleh iblis yang membuat dirinya semakin bangkit dari kematiannya. Karena telah mati, membuat Jennifer tiap bulan harus makan tubuh manusia agar dirinya bisa cantik kembali. Dan dia juga berkata kepada Nidi, malam saat dirinya datang ke rumahnya hanyalah untuk menakut-nakutinya. Setelah mendengar cerita Jennifer, Nidi merasa sedih karena tidak bisa menyelamatkan Jennifer. Jennifer kemudian berkata kepada Nidi bahwa dia tidak akan menyakiti Nidi yang merupakan sahabatnya. Dan dia juga menambahkan bahwa dirinya saat sudah kenyang, dia akan kembali ke bentuk tubuhnya semula untuk menjadi cantik dan lebih kuat dari sebelumnya. Di sini, Jennifer memperlihatkan kepada Nidi di saat tangannya dilukai. Tangannya akan segera sembuh dan kembali seperti semula tanpa ada bekas luka sedikit pun. Nidi kemudian bingung dengan perkataan sahabatnya. Setelah percakapan itu, Nidi kemudian meminta Jennifer untuk pulang ke rumahnya. Keesokan harinya, saat di sekolah, Nidi pergi ke perpustakaan untuk mencari tahu tentang apa yang terjadi kepada Jennifer. Nidi tahu kalau tubuh sahabatnya Jennifer telah menjadi sukubus. Sukubus ini membutuhkan daging manusia untuk menjadi lebih kuat, dan cara untuk membunuh sukubus ini adalah dengan menusuk jantungnya saat mereka sedang keadaan lemah. Setelah mengetahui hal itu, Nidi menemui pacarnya dan menceritakan tentang hal itu. Nidi juga meminta kepada Chip untuk tidak datang ke pesta dansa karena di situ Jennifer akan mencari mangsa untuk dia makan. Setelah mendengarkan cerita Nidi, Chip masih tidak percaya dan menganggap Nidi mengarang cerita. Setelah itu, Chip pun pergi meninggalkan Nidi karena kecewa kepadanya. Singkat cerita, acara dansa di sekolah pun tiba. Nidi berangkat ke pesta sendirian untuk mengawasi Jennifer. Setelah sampai, Nidi kemudian menemukan Jennifer di tempat lain. Diperlihatkan Chip yang akan berangkat ke pesta dansa, dia terlihat berjalan sendirian ke arah sekolah. Tiba-tiba, Chip dihadang oleh Jennifer. Jennifer kemudian berkata kepada Chip kalau Nidi telah berselingkuh dengan cowok lain tanpa sepengetahuannya Chip. Mendengar hal itu, Chip kemudian merasa kecewa dan marah kepada Nidi. Lalu, Jennifer mengajak Chip ke tempat sepi. Sesampainya di sana, Jennifer langsung melemparkannya ke dalam kolam untuk dia makan. Mendengar hal itu, Nidi kemudian berlari dan mencoba mencari tahu keberadaan dari Chip. Tak lama kemudian, Nidi berhasil menemukan Jennifer yang sedang memakan tubuh Chip. Nidi melihat hal itu, langsung berusaha menyelamatkannya. Singkat cerita, Jennifer yang lengah kemudian ditusuk oleh Chip dan membuatnya terluka dan berlari meninggalkan mereka. Chip yang kehilangan banyak darah pun akhirnya tewas. Nidi yang sedih pun bersiap-siap untuk mencari Jennifer untuk membalaskan dendamnya atas kematian pacarnya itu. Setelah menemukan Jennifer, terjadilah perkelahian antara kedua sahabat itu. Kemudian dia menusuk jantung sahabatnya dan membuatnya tewas seketika. Ibu Jennifer yang mendengar kegaduhan di kamar Jennifer lalu menemukan Nidi yang telah membunuh Jennifer. Akhirnya, Nidi lalu dibawa ke rumah sakit jiwa dan di sini diperlihatkan bahwa Nidi bisa terbang karena Nidi mendapatkan luka gigitan dari Jennifer yang membuat Nidi memiliki sebagian kekuatan iblis. Nidi pun menggunakan kekuatannya itu untuk keluar dari rumah sakit jiwa. Setelah itu, Nidi mencari anggota band di awal film tadi dan membunuh seluruh anggota band itu. Dan film pun berakhir. Nama aku Uti, jangan lupa di jalan alur yang benar. Terima kasih.